Sedang viral di media sosial terkait dengan tuntutan masyarakat mengenai reformasi Polri dan untuk itu Polri menjawab dengan membentuk tim reformasi Polri yang diketuai oleh Komjen Pol Krisnanda yang saat ini menjabat sebagai Kalemdiklat Polri. Untuk itu kita akan membahas langsung mengenai tim reformasi Polri bersama dengan Pak Krisnanda selaku Ketua Tim Reformasi Polri. Selamat siang Pak Krisnanda. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya Pak? Baik? Baik, ya. Oke Pak Krisnanda, kita mau ngobrol Pak tentang reformasi Polri yang dibentuk oleh, Polri itu sendiri dan ini menuai pro dan kontra nih Pak di masyarakat. Kalau boleh tahu Pak, apa sih tujuan dari tim reformasi Polri yang dibentuk sendiri oleh Polri dan bagaimana Bapak nantinya memetakan prioritas dari, yang harus segera ditangani oleh tim ini Pak? Ya, kita semua harus juga menyadari ya, mereformasi ini adalah bagian bagaimana kita untuk terus kembali kepada jati dirinya. Jadi kalau kita melihat tim akselerasi transformasi ini yang dibangun atau dikembangkan adalah merupakan gerakan moral dan gerakan sosial yang kembali kepada Tribrata dan Catur Prasya. Tribrata saya ingin jabarkan bahwa kami polisi Indonesia, artinya kami semua anggota polisi ini adalah orang-orang yang pertama berbakti kepada nusa dan bangsa, berbakti kepada nusa dan bangsa de- dengan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha. Jadi artinya kita sebagai patriot dan juga orang-orang yang beriman, yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kita semua juga menyadari karena kita sebagai polisi juga menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini menunjukkan suatu hal yang demokratis. Ini demokrasi. Polisi adalah anak kandung dari reformasi. Ini pilar demokrasi yang juga mendukung civil society dan gerakan itu tadi saya katakan gerakan sosial, artinya kita melakukan dialog peradaban. Nah, kita yang ketiga adalah senantiasa. Senantiasa itu artinya baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Artinya selalu terus-menerus senantiasa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan keikhlasan. Artinya kita ini adalah menjadi polisi jalan hidup atau panggilan dengan ikhlas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Jadi melayani kita mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kenapa? Karena itu refleksi peradaban di zaman sekarang ini di dalam negara yang demokratis, maka yang kita tunjukkan adalah bagaimana keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban agar bisa mendukung masyarakat kreatif, produktif, sehingga bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Ini upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, satu lagi yang kaitan dengan catur prasya. Ini suatu hal yang menurut saya sangat sakral, bukan kita mengkultuskan, tapi ingat, sebagai insan bayangkara, kehormatan saya berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya kehormatan ini dengan pengorbanan ya pada konteks ini. Untuk satu, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Yang kedua, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia. Ini juga refleksi dari demokrasi. Kemudian adalah menjamin kepastian berdasarkan hukum, berarti ini juga supremasi. Dan yang keempat, memelihara perasaan tentram dan damai. Nah, pada konteks ini tentu kita semua akan diimplementasikan di dalam pemolisiannya. Polisi bekerja pada pemolisian atau policing di ranah birokrasi maupun di ranah masyarakat. Nah, konteks inilah kita menunjukkan bahwa ini dialog peradaban, tidak sendiri. Ya tidak apa-apa berbeda, orang skeptis bertanya boleh, tidak ada masalah. Karena demokrasi itu dialog. Di sinilah bahkan diperdebatkan tidak apa-apa. Kita tidak bisa mengembarkan, menyamaratakan, itu otoriter. Keamanan dan rasa aman ini adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Bagaimana polisi ini yang berbasis pada demokrasi berarti supremasi hukum.
memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan, akuntabel. Akuntabilitasnya polisi itu berbasis kepada moral, akuntabel juga berdasarkan hukum, akuntabel juga untuk administrasi, akuntabel untuk fungsional, agar bagaimana polisi ini bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Dan akuntabilitas ini juga dikaitkan dengan sosial. Nah, konteks inilah akuntabilitasnya. Kemudian orientasi polisi di dalam pemolisian adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, to increase quality of life. Polisi menjaga sistem nasional agar ada keamanan di dalam negeri ini, agar ada perasaan tentram dan damai. Sehingga kita semua sadar bahwa hukum sebagai refleksi dari peradaban itulah yang kita tegakkan, karena polisi menegakkan hukum itu untuk menyelesaikan konflik secara beradab, mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Dan ini bentuk perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan. Dan ini juga bagian upaya membangun budaya tertib, budaya patuh hukum. Dan ini juga kepastian tadi disampaikan. Dan ini juga edukasi. Karena amanat konstitusi negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, disinilah konteks yang tadi saya katakan. Satu prinsip seribu gaya. Saya analogikan prinsip pohon, akar, batang, daun, bunga, buah, mau pohon jagung, mau pohon padi, mau pohon klengkeng, pohon mangga, pohon manggis, prinsipnya sama. Maka tadi yang saya katakan pada Tribrata Tata Praja, jabarkan implementasi dalam pemolisian kita, baik itu di dalam masyarakat ataupun di dalam birokrasi. Karena mau tidak mau, polisi harus memberikan pelayanan kepada publik, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Yang tentu di era digital, era kenormalan baru ini harus dibangun dengan kualitas standar prima, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Oke, Pak Krisnanda, saya mau tanya dari sekian, penjelasan Pak Krisnanda tadi terkait dengan tujuan reformasi Polri sendiri. Ada satu hal yang menarik kemarin sempat dikatakan oleh, Prof. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, dia bilang salah satu poin penting yang harus direformasi Polri adalah terkait dengan kultural. Nah, adakah, agenda atau tujuan khusus dari reformasi Polri dari tim Bapak terkait dengan kultur Polri, apa yang harus diubah, Pak? Satu, menurut saya, ya, Mmm. tadi sudah saya katakan, itu juga bagian dari kultur, itu karakter ya. Nanti saya nggak usah mempercoba apa itu kebudayaan, apa itu kultur, nanti panjang lagi. Prinsipnya yang gampang-gampang, jangan sombong, jangan bohong, jangan menyakiti. Kalau saudara juga bisa mengkutip kata-kata Mandra yang selalu mengatakan, sombong amat, orang-orang sombong ini menunjukkan orang-orang yang pelecehan. Nah, orang sombong tidak bisa mendengar, maunya menang sendiri. Itu kualitasnya cengeng, minta dikasihani, minta diperhatikan, minta diistimewakan, merasa paling dari superior sampai paling lemah. Tapi ini kita. Nah, tadi saya katakan, stop bohong, stop sombong, stop menyakiti. Karena Mantra juga katakan, nyakitin semua, pasti ada itu. Nah, konteks inilah yang kita, stop bohong, stop sombong, stop nyakiti. Mari kita kembali kepada Tribrata Catur Prasya, tunjukkan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan bela rasanya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Sehingga kita semua ini sadar, kita, bukan saya. Jadi kalau berbeda pendapat, banyak kelompok, banyak faksi, biasa. Ini dialog peradaban. Kalau dia ditanyakan mau kapan, mau sampai kapan, ya terus menerus. Karena mau tidak mau, polisi dituntut profesional, cerdas, bermoral, dan moral. Profesional artinya ahli. Cerdas itu kreatif, inovatif. Bermoral, basisnya kesadaran, tanggung jawab, dan juga inovatif. Artinya kita konteks ini juga disiplin. Modern artinya dinamis. Maka menjadi polisi menurut saya ini harus pantas, benar, layak, dan ini untuk menyelamatkan. Pak Krisnanda, sebagai Ketua Tim Reformasi Polri, adakah indikator pencapaian atau waktu-waktu tertentu yang Bapak sudah tetapkan bagi anggota Bapak dalam tim ini, Pak, untuk, mengadakan reformasi dan juga transformasi Polri? Ini gerakan moral, ini gerakan sosial, maka lakukan dengan ketulusan. Sampai kapan? Ya sampai jadi abu. Jadi kalau ada kata-kata reformasi, ini akselerasi, ini transformasi, monggo silahkan.
karena ini niatan yang luhur, karena ketika kita mentransformasi, kita berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap untuk menghadapi tuntutan, tantangan, dan ancaman, serta harapan di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Oke, Pak, tadi terkait dengan tujuan, sekarang saya mau bertanya terkait dengan struktur. Siapa sih, Pak, yang membentuk, tim reformasi Polri ini, strukturnya siapa yang membentuk dan kemudian, yang menunjuk anggotanya sampai yang menunjuk Bapak sebagai ketua tim, itu siapa, Pak? Apakah terus kemudian melihat background, rekam jejak karir masing-masing atau rekam jejak pendidikan? Karena kalau saya, lihat dari riwayat hidup Bapak, Bapak ini, seorang akademisi gitu ya, Pak, sampai profesor. Maksudnya sampai gundul gitu ya? Enggak, Pak, Enggak ya? akademisi Oh, bagus sampai profesor, ya Pak. ya ya ya, Mmm. baik. Jadi begini, tadi saya katakan kita. Mmm. Jadi tentu kita semua sadar bahwa polisi ini adalah milik rakyat, ini anak kandung reformasi. Maka mohon dukungan, mohon bantuan. Kita memang belum sempurna, tapi selalu berupaya dan berusaha. Kita harus bisa bekerja dengan siapa-siapa, atau dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Ingat keutamaannya itu tadi. Karena kita semua sadar bahwa bangsa ini harus tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan mampu berdaya saing. Ini yang dikatakan rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Berbeda pendapat tidak apa-apa, ini demokrasi. Ini namanya civil society, banyak yang memberikan masukan, kritik, saran, itu terima kasih. Bahkan saya juga terima kasih SCTV ini membantu kita untuk membuka diri sama-sama bahwa polisi ini adalah milik rakyat, milik masyarakat. Kalau itu ada kekurangan, mari kita perbaiki. Suro diro jayaningrat lebur dening pangastuti, segala kejahatan angkara murka, hal yang baik, yang tidak baik, hal yang buruk, yang jahat sekalipun bisa dikalahkan dengan kebaikan, pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Oke, Pak Krisnanda, satu pertanyaan terakhir, Pak. Jadi banyak masyarakat berharap nih sama reformasi Polri dan transformasi Polri ya, Pak. Jadi bagaimana mekanisme akuntabilitas dari tim yang diketuai oleh Bapak ini sendiri terhadap masyarakat, Pak? Apakah masyarakat bisa mengakses langsung informasi tertentu atau mungkin ada lembaga independen yang menjadi pengawas, Pak? Semua bisa mengawasi, tadi saya katakan Mmm. transparan, polisi itu punyanya rakyat, jadi kita semua sadar, mari kita bangun, karena kita harus menjaga simbol-simbol peradaban, simbol-simbol demokrasi, karena kita mau tidak mau harus menegakkan ini. Pengawasan apa? Demokrasi itu pilarnya, satu, supremasi hukum, dua, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, tiga, transparan, empat, akuntabel, kelima, orientasi peningkatan kualitas masyarakat, dan satu lagi, ada pembatasan dan pengawasan kewenangan. Jadi, monggo silakan. Saya kira kita lebih senang terbuka ya. Kita polisi adalah kelompok-kelompok manusia yang demokrasi. Orang-orang yang bisa didebat, bisa dikritik, dan kita menerima masukan saran. Karena mau tidak mau inilah untuk bangsa ini tetap bisa berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan mampu berdaya saing. Baik, Pak Krisnanda, terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Sama Selamat siang, Mbak. Pak Ya, Krisnanda. ya. Baik, saudara, tadi adalah diskusi kita bersama dengan Ketua Tim Reformasi Polri, Komjen Pol Krisnanda. Jika Anda punya komentar tersendiri, boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.